Saya Rizky Mesyarah dengan NIM 0704192005. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Pembuatan tugas ini saya buat sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari analisis fisiologi manusia. Sebelum kita masuk ke dalam sistem reproduksi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari sistem dan apa pengertian dari reproduksi itu sendiri. Sistem itu ialah berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani yang berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan reproduksi itu sendiri ialah salah satu ciri makhluk hidup yang paling utama. Reproduksi ini ialah bertujuan untuk menghasilkan suatu keturunan untuk mencegah terjadinya kepunahan. Reproduksi ialah proses di mana organisme memperbanyak diri yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup suatu spesies. Jadi, reproduksi itu bukan hanya tentang memperbanyak keturunan, tapi juga mempunyai tujuan dan fungsi lainnya seperti sebagai salah satu ciri khas dari suatu makhluk hidup. Nah, baiklah, kita sudah sama-sama mengetahui apa pengertian dari sistem dan reproduksi. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan, sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual, di mana banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, atau feromon juga merupakan aksesoris penting untuk melakukan suatu sistem reproduksi. Tidak seperti kebanyakan sistem organ, jenis kelamin dan spesies yang telah terdiferensiasi sering memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan inilah yang memungkinkan untuk kombinasi materi genetik antara dua individu yang memungkinkan untuk kemungkinan kebugaran genetik yang lebih besar daripada keturunannya. Nah, sistem reproduksi ini juga melibatkan organ-organ reproduksi yang pada makhluk hidup digunakan sebagai alat berkembang biak atau melestarikan produk. Tujuan utama dari sistem reproduksi ini ialah untuk melestarikan jenisnya agar tidak terjadinya kepunahan. Nah, dalam sistem reproduksi ada namanya fertilisasi. Mekanisme fertilisasi ini memainkan peranan penting dalam reproduksi. Beberapa spesies melakukan fertilisasi eksternal dan spesies lain melakukan fertilisasi internal. Nah, karena di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, maka fertilisasi terjadi di dalam atau dinamakan dengan fertilisasi internal. Fertilisasi internal ini memerlukan perilaku kooperatif yang mengarahkan ke kovulasi. Fertilisasi internal juga memerlukan sistem reproduksi yang canggih, termasuk kovulasi yang mengirimkan sperma dan reseptakel atau penyangga untuk penyimpanan dan penyangkutan menuju telur yang matang. Nah, sistem reproduksi ini juga merupakan kumpulan organ yang berfungsi untuk berkembang biak. Nah, karena peranan yang penting inilah yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu spesies, maka banyak ahli yang mengatakan bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem terpenting dalam tubuh makhluk hidup yang tidak akan dapat terpisahkan dari makhluk hidup itu sendiri. Ada beberapa proses dan lingkup yang terjadi dalam sistem reproduksi. Yang pertama itu ada pembebasan sel telur pada waktu tertentu dalam siklus reproduksi. Nah, yang kedua itu ada pembuahan sel telur oleh sel sperma. Yang ketiga, pengangkutan ovum yang telah dibuahi ke uterus atau ke rahim. Keempat, implementasi blastokista, embrio awal yang berkembang dari awal sel telur yang telah dibuahi. Nah, yang kelima itu ada pembentukan plasenta dan pemeliharaan bayi di dalam rahim. Yang keenam ada kelahiran anak dan pengeluaran plasenta. Nah, yang tahap ketujuh itu ialah tahap yang terjadi di luar rahim, yaitu menyusui dan merawat anak. Ada beberapa organ penyusun dalam sistem reproduksi. Organ penyusun sistem reproduksi pada wanita yaitu ada
ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi dan peranannya masing-masing dalam sistem reproduksi. Selain itu, organ reproduksi juga terdiri dari bagian luar dan bagian dalam, di mana bagian luar terdiri dari labia, mons pubis, lubang vagina, lubang uretra, klitoris, lubang dan kelenjar Bartholin atau vestibular. Sedangkan untuk organ bagian dalam ada vagina, serviks, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Organ penyusun sistem reproduksi pada wanita akan kita bahas satu persatu dalam video ini. Di sini saya akan menjelaskan lebih jauh tentang sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini terdiri dari testis, ovarium, dan bagian alat kelamin lainnya. Reproduksi atau perkembangbiakan merupakan bagian dari ilmu fal atau yang kita sering sebut dengan nama fisiologi. Nah, reproduksi secara fisiologis tidak vital bagi kehidupan individual. Dan meskipun siklus reproduksi suatu manusia terhenti, manusia tersebut dapat tetap bertahan hidup hingga jantungnya tidak berdetak lagi. Manusia tersebut akan tetap bertahan hidup apabila tidak bisa menjalankan sistem reproduksi. Nah, contohnya dari manusia yang tidak dapat melaksanakan reproduksi itu ialah vasektomi pada organ reproduksinya, yang dimana maksud pada vasektomi ini dilakukan pada testis atau ovarium, atau manusia yang telah mencapai menopause dan andropause tidak akan mati apabila tidak melaksanakan sistem reproduksi. Pada umumnya, sistem reproduksi ini dapat berlangsung setelah manusia telah mencapai masa pubertas atau dewasa secara kelamin. Hal ini akan diatur oleh hormon yang dihasilkan dalam tubuh, serta akan diatur langsung oleh kelenjar endokrin. Nah, dari reproduksi juga ada proses tubuh yang bertanggung jawab atas keberlangsungan suatu generasi. Nah, untuk kehidupan makhluk hidup sendiri, reproduksi tidak bersifat vital. Artinya, tanpa adanya proses reproduksi, manusia tidak akan mati. Akan tetapi, bila makhluk hidup tidak melaksanakan reproduksi, maka keberlangsungan generasi makhluk hidup dapat terancam dan punah. Karenanya, harus dihasilkan keturunan baru yang merupakan lanjutan dari generasi selanjutnya. Pada umumnya, sistem reproduksi antara wanita dan pria itu berbeda. Ada perbedaan yang sangat nyata antara sistem reproduksi yang pada wanita dan pada pria, di mana pria memiliki penis dan kelenjar testis untuk menghasilkan sperma. Kematangan sel ditandai dengan adanya mimpi basah pada usia pubertas. Nah, itulah ditandai dengan dewasanya kelamin dari pria. Nah, sedangkan pada reproduksi wanita memiliki vagina untuk menghasilkan ovarium, di mana ovarium ini akan menghasilkan telur. Nah, dari siklus menstruasi itulah dapat diketahui bahwa suatu wanita sudah mengalami dewasa kelamin. Kematangan sel ini, sel telur atau sel ovum, dapat ditandai dengan adanya menstruasi yang terjadi antara kisaran umur 13-16 tahun. Apabila telah terjadi pertemuan antara sel sperma dan ovum, maka akan terjadi fertilisasi atau kehamilan yang akan berkembang menjadi janin hingga menjadi individu. Selanjutnya saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. Sebagaimana telah saya kemukakan sebelumnya, organ laki-laki disebut dengan testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Testis ini memiliki sejumlah saluran yang berperan dalam penyimpanan dan menyangkut sperma keluar. Beberapa buah kelenjar yang berfungsi untuk mengekskresikan cairan-cairan sperma dan beberapa buah struktur panjang seperti penis. Secara garis besar, organ reproduksi bisa dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada skrotum. Skrotum ini ialah organ yang termasuk dari genitalia eksterna, yang maksudnya ialah organ yang berada di dalam luar tubuh. Nah, penampakannya itu bisa dilihat secara langsung tanpa perlu menggunakan alat bantu.
Bagian ini adalah kantong yang disusun oleh kulit tipis dan fascia superficial. Nah, dari luas skrotum tampak seperti sebuah kantong kulit yang dipisahkan ke arah lateral oleh sekat tengah disebut dengan raffe. Sedangkan di bagian dalam skrotum ini dipisahkan oleh suatu sekat yang menjadi dua buah kantong yang masing-masing berupa sebuah testis. Untuk lokasinya itu dan kontraksi serabut ototnya dapat mengatur temperatur dan testis. Nah, yang kedua itu ada testis. Testis sendiri ialah yang berbentuk panjang dengan panjangnya yaitu kira-kira 5 cm dengan diameter 2,5 serta beratnya 10 sampai 15 gram. Nah, pada waktu embrio testis ini berkembang pada dinding abdomen bagian posterior dan biasanya akan memasuki skrotum setelah 32 minggu, namun belum turun seluruhnya sampai tiba masa kelahiran. Nah, testis ini sendiri dilapisi oleh lapisan padat dengan jaringan fibrosa putih yang kita sebut dengan tunica albuginea. Lapisan ini meluas ke arah dalam dan membagi masing-masing testis yang memiliki kira-kira 200 sampai 300 tubulus yang terdiri atas 1 sampai 3 tubula yang rapat dan membentuk koil yang sering kita sebut dengan tubula seminiferus. Selanjutnya itu ada sel sperma atau spermatozoa. Sel sperma ini adalah hasil yang dihasilkan dari organ reproduksi pria, di mana itu dapat diproduksi 300 juta per harinya. Dan apabila telah memasuki alat reproduksi wanita, maka akan dapat bertahan hidup selama 18 jam di saluran telur atau reproduksi wanita. Nah, dari sel sperma inilah akan terjadinya suatu pembuahan atau fertilisasi. Sel sperma ini mampu beradaptasi dengan sangat tinggi untuk mencapai sel telur. Sel sperma ini bagian-bagiannya itu terdiri dari kepala, bagian tengah, dan ekor. Nah, pada bagian kepala inilah yang terdapat materi inti atau akrosom yang berisi enzim-enzim hyaluronidase atau proteinase yang akan berpengaruh ketika sel sperma menembus sel telur. Nah, makanya sel sperma itu akan kuat untuk menembus sel telur karena dibantu oleh enzim-enzim ini. Nah, selanjutnya itu ada saluran-saluran yang terdapat dalam kelenjar saluran-saluran yang ada pada sistem reproduksi pria. Saluran-saluran itu ada 4 macam. Nah, yang pertama itu ada epididymis. Epididymis ini ialah sel sperma akan keluar testis melalui saluran-saluran eferen dalam epididymis. Nah, saluran inilah yang akan disebut dengan saluran epididymis. Fungsi utamanya ialah sebagai tempat pematangan dari sel sperma. Sel sperma ini memerlukan 18 sampai 10 hari untuk menjadi matang dan siap untuk membuahi dari sel telur itu sendiri. Nah, yang kedua itu ialah saluran vas deferens. Saluran ini adalah tingkatan selanjutnya dari saluran epididymis yang akan diteruskan ke dalam saluran deferens atau saluran sperma. Saluran ini akan menembus saluran inguinal atau choanalis inguinalis yang akan masuk ke dalam rongga pelvis. Kemudian akan turun ke sebelah permukaan posterior dan kantong kemih. Nah, bagian ujung dari saluran deferens ini disebut dengan ampula. Fungsinya yaitu menyimpan sperma sampai beberapa bulan dan mendorong sperma ke arah uretra selama ejakulasi melalui kontraksi peristaltik dan penutup otot-otot penutupnya. Yang ketiga itu ada saluran ejakulasi. Saluran ini ialah saluran yang menampung kantong kemih yang terletak di dekat ejakulasi. Saluran ini panjangnya yaitu kira-kira 2 sampai 2 cm dan terbentuk oleh gabungan dari saluran seminal vesikal dan saluran deferens. Saluran ini akan mendorong sperma ke dalam uretra prostatik selama terjadinya masa pembuahan. Yang
Keempat itu ada uretra. Uretra ini ialah saluran dari sistem reproduksi laki-laki yang fungsinya sebagai saluran sperma dan urin. Uretra ini akan menembus kelenjar prostat, selaput inguinal, dan penis. Serta ujung uretra ini akan disebut dengan namanya uretal orifice. Di dalam sistem reproduksi pria ini juga ada kelenjar-kelenjar tambahan dalam membantunya untuk melakukan sistem reproduksi. Yang pertama itu ialah kelenjar posterior. Kelenjar ini yang berfungsi sebagai mengekskresi cairan kental yang bersifat alkalis dan kaya akan fruktosa. Hasil dari sekresi ini akan dimasukkan ke dalam saluran ejakulasi. Kira-kira 60% cairan sperma berasal dari hasil ekskresi dari kantung sperma itu sendiri. Nah, kelenjar prostat juga merupakan kelenjar tambahan yang terletak di sebelah bawah kantung kemih dan mengelilingi uretra bagian atas. Kelenjar ini hanya satu dan akan menghasilkan cairan alkalin yang dimasukkan ke dalam uretra prostatik. Cairan ini juga berperan dalam menetralisasi asam yang terdapat di dalam uretra dan di dalam vagina karena sperma tidak tahan dengan suasananya asam. Nah, yang selanjutnya itu ada kelenjar bulboreteral, yang ialah kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan lendir dan zat yang bersifat untuk menetralisasi urin. Jumlah dari kelenjar ini ialah satu pasang yang letaknya berada di bawah membran uretra. Ada reproduksi dari wanita. Nah, sistem reproduksi wanita ini dibandingkan dengan sistem reproduksi pria lebih kompleks. Sistem reproduksi wanita terdiri dari internal dan eksternal alat kelamin. Alat kelamin internalnya itu terdiri dari ovarium, saluran rahim, uterus, dan vagina. Sedangkan alat luarnya itu terdiri dari vulva, labia majora, labia minora, klitoris, bola vestibular, menveneris, saluran uretra, dan periuretra. Nah, setiap organ ini mempunyai fungsi dan tujuannya masing-masing. Baiklah, di video ini akan saya jabarkan fungsi dan tujuan alat reproduksi wanita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang genitalia eksternal. Yang dimaksud genitalia eksternal ini ialah bagian organ reproduksi wanita yang berada di luar tubuh. Nah, jadi yang pertama itu ada labia majora. Labia majora ini adalah dua lapisan lipatan kulit yang di atasnya terdiri dari kondensi lemak, ikat, dan elastis, serat jaringan, dan otot. Lipatan ini akan berlanjut terus-menerus dari kranial menuju perut bagian bawah dan sekering di garis tengah sebagai komisur anterior atau morpubis. Nah, yang di bawah labia majora itu ada labia minora. Labia minora ini ialah merupakan dua lipatan kulit yang biasanya tersembunyi di dalam labia majora. Nah, mereka akan saling mendekati satu sama lain untuk menutupi lubang vagina. Labia minora ini akan membentang dari klitoris anterior ke purcell posterior, di mana mereka akan bergabung dengan labia majora. Keringat kelenjar dan folikel biasanya tidak ada, tetapi terdapat kelenjar subaceus berlimpah. Yang terakhir dari genitalia eksternal itu adalah klitoris. Klitoris ini ialah dua akar yang membentang di sepanjang rami kemaluan bagian bawah untuk bersatu di bawah simfisis di dalam tubuh klitoris. Nah, bagian tubuh distal dari klitoris ini adalah kelenjar yang mempunyai otot ischiocavernosus yang akan menutupi akar dan tubuh klitoris itu sendiri. Nah, klitoris ini panjangnya sekitar 3-4 cm dalam keadaan lembek. Sedangkan ketika ereksi akan memanjang dari 4,5 sampai 5 cm. Nah, klitoris ini tubuhnya ditutupi oleh jaringan ialah genitalia internal. Genitalia internal ialah sistem reproduksi wanita yang terdapat di dalam tubuh. Nah, yang pertama itu kita akan bahas terlebih dahulu tentang vagina. Vagina ini ialah saluran muskulomembran yang membentang dari vulva ke serviks uterus. Nah,
Ini vagina ini akan mengarah ke atas dari belakang ke belakang ruang depan yang akan menuju tanjung sakral. Nah, di luar vagina sendiri berhubungan erat dengan kandung kemih dan uretra. Nah, uretra ini terletak pada 2/3 bagian bawah vagina dan trigonum kandung kemih terhadap 1/3 bagian atas. Jadi, urutannya ialah vagina, kandung kemih, dan uretra. Mereka bersatu sama lain untuk membentuk suatu sistem reproduksi. Nah, ada jaringan yang memisahkan antara vagina dan uretra ini, yaitu disebut dengan septa uretrovaginal dan vesikovaginal. Nah, dinding vagina ini berhubungan dengan kantong Douglas yang terletak di 1/3 atas, ke ampula rektum di 1/3 tengahnya, dan ke tubuh perineal di 1/3 bawahnya. Nah, selanjutnya itu ada rahim dan tuba falopi. Rahim ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu ada cervix uterus dan uterus tubuh. Cervix ini akan membentuk silinder dan menunjuk ke bawah, ke belakang dengan ukuran panjangnya 2,5 sampai 3 cm dengan diameternya 2 sampai 3 cm pada wanita dewasa tanpa tulang. Tetapi ukurannya bisa sangat bervariasi antara wanita tergantung dengan bobot tubuh wanita tersebut. Cervix ini berhubungan langsung dengan rahim yang dihubungkan oleh isthmus. Nah, vagina itu sendiri menempel pada leher rahim di sekitar bagian tengahnya yang akan membagi cervix menjadi bagian-bagian kecil. Nah, di tengah dari bagian vagina cervix ada celah kecil. Celah kecil ini dinamakan rongga uterus yang akan berkomunikasi dengan vagina apabila terjadinya sistem reproduksi. Sistem reproduksi wanita ada yang dinamakan dengan metaplasia squamosa. Metaplasia ini berarti menyiratkan transformasi dari suatu jenis jaringan yang dapat dibedakan menjadi satu sama lain. Nah, pada cervix, metaplasia squamosa terjadi pada endocervix prolapse epitel yang akan digantikan oleh squamosa yang lebih kuat dari epitel itu sendiri. Nah, ada tahapan dari proses metalapsia ini. Yang pertama itu ada eversi endocervix, metalapsia dan stratifikasi lapisan sel yang di bawah eversi. Yang kedua, ada pengelupasan epitel kolumnar di atasnya. Yang ketiga itu ada pematangan sel yang mendasarinya menjadi epitel squamosa berlapis. Nah, epitel dari metaplastik yang matang tidak dapat dibedakan menjadi pribumi epitel squamosa. Namun, epitel metaplastik yang belum matang kurang glikogen dan tidak akan bisa mengambil yodium. Nah, ini dapat membingungkan yang tidak berpengalaman dalam ahli kolposkopi karena kehadiran sel metaplastik pada apusan serviks dengan demikian pada temuan normal. Sistem reproduksi wanita ada yang dinamakan dengan siklus menstruasi. Menstruasi ini ialah bahasa mudanya adalah peleburan sel telur yang tidak dibuahi yang akan keluar melalui lubang vagina. Nah, sedangkan secara ilmiah menstruasi adalah pendarahan uterus siklik yang dialami oleh sebagian besar wanita pada usia reproduksi. Nah, di menstruasi ini merupakan pelepasan siklik dari endometrium secretory karena penurunan produksi estradiol dan prostogen yang disebabkan oleh menstruasi corpus luteum. Nah, panjang siklusnya ini berkisar antara 1-2 hari setiap bulannya dan hanya 50% wanita yang memiliki siklus antara rentang 26 sampai 30 hari yang disebut dengan interval 28 hari kas. Panjang siklus menstruasi normal bervariasi sesuai dengan yang berbeda otoritas, di mana siklus menstruasi juga dipengaruhi oleh hormon, stres, dan lain-lain. Jadi, setiap bulannya vagina akan memproduksi sel telur. Nah, apabila sel telur itu tidak dibawahi oleh sel sperma, maka sel telur itu akan luruh. Nah, itulah yang dinamakan dengan menstruasi. Ini saya akan menjelaskan tentang penyakit atau kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi. Yang pertama itu ada endometriosis.
ialah kondisi di mana sering ditemui pada setiap wanita. Endometriosis ini termasuk kelainan yang timbul ketika jaringan yang membentuk lapisan endometrium atau dinding dalam rahim tumbuh di luar rongga rahim, sehingga jaringan ini akan mengubah siklus hormonal menstruasi yang akan menyebabkan jaringan berada di tempat yang salah. Jadi, sistem menstruasi pada wanita akan terganggu. Nah, yang kedua itu ada cystitis. Cystitis ini ialah sindrom klinis kompleks yang diidentifikasi oleh peradangan akut atau kronis akibat infeksi pada lapisan kandung kemih. Nah, wanita akan rentan mengalami infeksi kandung kemih yang disebabkan oleh saluran kencing yang lebih pendek dibandingkan dengan pria. Nah, ada beberapa gejala yang terjadi apabila mengalami cystitis. Yang pertama itu nyeri di akhir kemih atau saat kita buang air kemih akan terasa nyeri pada organ kemaluan. Nah, juga bisa menyebabkan nyeri di panggul. Nah, ketidaknyamanan inilah yang akan menjadi gejala awal dari cystitis, yaitu ada mioma uteri. Mioma uteri ini ialah tumor jinak yang tumbuh di sekitar lapisan dinding rahim. Nah, penyebab utamanya yaitu bervariasi mulai dari gejala stres atau menstruasi yang lebih lama dibandingkan biasanya. Nah, penyebab akhir dari mioma uteri ini ialah akan menyebabkan gangguan kesuburan tergantung pada ukuran dan lokasi dari mioma pada dinding rahim itu tersendiri. Kanker serviks adalah kanker yang paling ditakuti oleh setiap makhluk hidup, di mana kanker serviks ini ialah jenis kanker yang dimulai dari tumbuhnya di leher rahim, yang sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus. Nah, leher rahim yang berbentuk silinder berlubang yang berfungsi menghubungkan bagian bawah rahim. Selanjutnya itu ada kanker serviks. Kanker serviks ini ialah kanker yang paling ditakuti oleh setiap wanita, di mana kanker serviks ini akan tumbuh di leher rahim. Fungsi leher rahim itu sendiri ialah menghubungkan bagian bawah rahim wanita ke vagina. Nah, biasanya kanker serviks ini tidak akan nampak gejalanya ketika masih awal-awal, tapi apabila sudah terjadi gejala seperti nyeri saat buang air kecil, keputihan yang berbau busuk, pendarahan, atau nyeri panggul, maka lebih baik diperiksakan ke dokter untuk mengetahui gejala kanker serviksnya yang lebih lanjut. Terakhir itu ada HIV atau AIDS. Virus HIV ini ialah virus yang akan menyerang sistem kekebalan tubuh, yang akan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Nah, sampai sekarang ini HIV belum ditemukan pengobatannya secara menentu, tetapi hanya diberikan beberapa vaksin yang akan mengurangi penyakit HIV tersebut. HIV ini akan menular kepada kepasangannya, dan apabila yang rentan terhadap penyakit infeksi, keganasan atau kanker. Berikut tadi adalah penjelasan tentang sistem reproduksi pada manusia. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau informasi yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.